Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3951 Periksa dan Seimbangkan Xuantong. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Xuantong telah membawa pasukan ke kota Tianyi. Dalam waktu 3 hari, dia akan berada di kota itu. Xuantong sudah sangat merepotkan, dan sakit kepala terbesar adalah sekarang ada banyak pengikut di sekitar Xuantong. Kaisar Iblis Merak, Naga Jahat, Ye Qianjiao, Kaisar Ungu, dan Kaisar Luo Chagui, orang-orang ini adalah makam dewa yang paling terkenal di dunia. Selain mereka, Xuantong memiliki lebih dari 20 Taois kuat di Jiuji dan ratusan di Baji Daojing. Ini adalah kekuatan paling kuat di makam dewa. Tujuan utama konsultasi dengan para tetua hari ini adalah dalam menghadapi malapetaka ini, apakah kota Tianyi akan mengakhiri perang, atau akankah kita membuka kota dan menyerah seperti kota bulan perak untuk menghindari kehancuran? Setelah mendengar berita dari penguasa kota Tianyi, dia terdiam lama. Bahkan paman ke-9 pun merasa tidak berdaya. Wajahnya berwibawa dan kepalanya terdiam. Semua orang tahu bahwa Xuantong itu ganas dan kuat, dan bawahannya sekuat awan. Jika kota Tianyi bertekad untuk berjuang sampai akhir dengan darah, situasi tragis di kota jahat, kota Tianqi, dan Gunung Daksue menjadi pelajaran bagi kota Tianyi. Jika kota itu dibuka dan menyerah seperti kota Yinyu, semua yang kuat di Jiujidao akan ditinggalkan oleh Xuantong dan diperbudak oleh Xuantong. Para tetua di Gedung Pemetik Bintang semua tahu bahwa keputusan yang mereka buat sekarang tidak hanya menentukan masa depan kota Tianyi, tetapi juga menentukan hidup dan mati mereka. Jika kalian ingin bertarung, kemungkinan kota Tianyi menang hampir nol. Setelah terdiam sejenak, Xiong Sueqing berkata dengan dingin. Tetapi jika kau ingin menyerah, tidak akan ada lagi tradisi di makam surga dan Tuhan. Suara dingin utama dari kota Tianyi. Kaisar Ungu, Kaisar Luo Chagui, Kaisar Iblis Merak dan yang lainnya tidak cukup untuk ditakuti. Kami kota Tianyi juga memiliki cara untuk menghadapinya. Yang paling sulit adalah Xuantong. Pria di makam dewa ini sama tak terkalahkannya dengan dewa yang turun ke bumi. Selama dia ada di sana, pasukan akan menjadi tak terkalahkan. Banyak orang kuat di menara itu mengutarakan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak takut pada Kaisar Ungu, Kaisar Iblis Merak, Kaisar Luo Chagui, Del. Tetapi yang benar-benar mereka takuti adalah Xuantong. Rincian kota Tianyi tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan lain di makam dewa. Di dalam keluarga Teran, kota Tianyi memiliki fondasi yang paling kokoh. Bahkan jika Kaisar Ungu, Kaisar Luo Chagui, dan Jiaolong jahat menyerang, kota Tianyi memiliki cara untuk menghadapinya. Alasan mengapa kota Tianyi masih memiliki beberapa kekhawatiran sekarang adalah karena Xuantong. Xuantong menuju makam dewa, bagaikan dewa, kekuatan yang tak tertandingi, dewa perang yang tak terkalahkan. Jika tidak ada cara untuk membersihkan Xuantong dan kota Tianyi tidak memiliki peluang untuk menang, maka bukan tidak mungkin untuk menyerah untuk saat ini. Paman ke-9 duduk di singgasana dan mendengarkan diskusi rasional semua seniman bela diri. Setelah lama terdiam, dia akhirnya mengungkapkan pikirannya. Paman ke-9 adalah Tian Jiao yang tak tertandingi dari generasi sebelumnya. Statusnya di kota Tianyi terkadang lebih tinggi dari penguasa kota. Sekarang Paman ke-9 membuka mulutnya, dan orang-orang kuat di aula mengangguk dan setuju. Tetapi pada saat ini, seorang murid menara pemetik bintang bergegas masuk dan berkata dengan hormat, Paman Jiu, penguasa kota, ada 3 orang di luar. Mereka mengatakan mereka punya cara untuk menghadapi Xuantong. Paman ke-9 dan penguasa kota Tianyi terkejut. Mereka saling memandang dan berkata dengan lemah, biarkan mereka masuk. Setelah beberapa saat, 2 wanita dan seorang pria berjalan berdampingan ke gedung pemetik bintang. Semua mata orang kuat tertuju pada mereka bertiga. Mereka mengira orang yang akan datang adalah orang kuat dari 9 perampok, tetapi setelah melihat pencapaian mereka, mata mereka menjadi gelap dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan jejak kesedihan. Karena pencapaian ketiga orang ini semuanya adalah alam kuasi Tao. Bahkan bukan kultivasi Taoisme. Ketiga orang ini adalah Yin Jiuling, Zhao Yue dan Jian Ruokol. Kalian bertiga. Penguasa kota Tianyi ingin menangis tanpa air mata ketika dia melihat bahwa ketiga orang itu telah berkultivasi. Sebelum penguasa kota Tianyi dan Paman ke-9 selesai berbicara, salah satu remaja yang muram itu berkata dengan dingin, tidak diragukan lagi, kita punya cara untuk menghadapi Xuantong, tetapi kita membutuhkan kota Tianyi untuk membantu kita menghentikan pengikut Xuantong. Jangan biarkan mereka menghalangi. Paman Jiu bertanya, siapa kalian bertiga? Apa yang bisa kulakukan, tapi tolong katakan langsung padaku, jika aku bisa membantu kota Tianyi lolos dari bencana ini, aku pasti akan mendapat balasan yang baik.
Yin Jiuling berkata dengan suara rendah, tidak perlu bertanya lagi, jika pasukan langit membunuh di luar kota, kita akan menyerang Suantong. Seorang pria kuat di gedung pemetik bintang berdiri dan berkata, dengan segala hormat, ketiga pencapaian itu hanyalah alam kuasi Tao. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Aku keterlaluan. Dengan pencapaian kalian bertiga, aku bisa membunuh kalian semua sekaligus, apalagi Suantong. Master Kota Tianyi berkata, jika kalian tidak memiliki beberapa keterampilan, hanya dengan beberapa kata saja kalian ingin membiarkan Kota Tianyi mengambil nyawa dan bertaruh dengan kalian, aku khawatir itu agak tidak realistis. Yin Jiuling mengerutkan kening. Dia tidak pandai berbicara, tetapi sekarang dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Zhao Yue berkata sambil tersenyum saat itu, saya merasa bahwa Kota Tianyi tidak punya hak untuk memilih. Mereka semua mengalihkan pandangan dari Yin Jiuling ke Zhao Yue, bagaimana Anda mengatakannya? Bibir merah Zhao Yue tersenyum, seperti yang Anda lihat, Suantong tidak ingin menyatukan makam dewa, dia mencari sesuatu, tetapi sekarang mereka telah mencari di seluruh makam dewa surga, semua pasukan tidak memiliki apapun, dan sekarang hanya satu kota yang tersisa. Pada saat itu, saya tidak dapat menemukan apa yang diinginkan Suantong di kota Tianyi. Menurut Anda, apa yang akan dilakukan Suantong dengan temperamennya? Dalam kemarahannya, Suantong akan membasahi seluruh kota dengan darah. Mata indah Zhao Yue terangkat, drama pelecehan untuk memilih bintang di gedung itu berkata. Benar saja, Zhao Yue mengatakan ini, benar-benar membuat semua orang kuat di gedung pemetik bintang jatuh ke dalam meditasi. Suantong mencari di makam Dewa Surga, dan semua pasukan tidak dapat menemukan jejak dan petunjuk tentang melintasi harta karun kosong. Dia pasti akan mengumpulkan kemarahan di dalam hatinya, menunggu untuk menerobos kota Tianyi. Jika tidak ada harta karun, tidak jelas apa yang akan dilakukan Suantong. Paman ke-9 tahu bahwa kata-kata Zhao Yue benar, tetapi dia masih memaksanya untuk bertanya, yang kita butuhkan adalah sebuah cara. Apa yang harus kamu lakukan dengan Suantong? Bicaralah dan dengarkan. Jika memungkinkan, kota Tianyi bersedia membayar sejumlah harga untuk melawan Suantong bersama kalian bertiga. Dengan kata lain, bagaimana kamu akan membunuh Suantong? Yin Jiuling berkata, tidak bisa membunuh, jangan banyak berpikir, kita tidak bisa membunuhnya. Paman ke-9 marah, karena kamu tidak bisa membunuhnya, mengapa kamu ingin membuang-buang waktu kita? Yin Jiuling berkata, meskipun tidak bisa membunuh, tetapi biarkan dia berhenti menyembelih pisau, masih bisa. Penguasa kota Tianyi berkata dengan suara rendah, Paman ke-9 Jiu, tenanglah dan jangan tidak sabar. Ketiga, ceritakan rencanamu. Yin Jiuling dan Jian Ruohan melihat ke arah Zhao Yue. Pada kesempatan ini, jelas bahwa Zhao Yue lebih fasih berbicara daripada mereka berdua. Zhao Yue juga memahami makna di mata mereka, dan segera maju dan berkata, kami berencana untuk. Zhao Yue menceritakan seluruh kisah tentang semua rencana tersebut. Setelah mendengarnya, semua orang kuat di kota Tianyi tenggelam dalam pikiran. Setelah setengah hari, Paman ke-9 memutuskan untuk bertarung melawan Suantong. Segera, kota Tianyi memasuki tahap persiapan. Bab 3952 akhirnya terlihat. 3 hari kemudian, ketiga orang Yin Jiuling berdiri di menara pemetik bintang, menghadap ke kota Tianyi yang megah. Pada saat yang sama, mereka juga melihat ada awan hitam tak terlihat di depan kota Tianyi, menyapu langit dan bumi. Serangan musuh. Serangan musuh. Dong, dong, dong. Di kota Tianyi, teriakan seru bergema, dan lonceng yang redup dan terang menusuk hati setiap praktisi. Ini dia. Jika pedang itu dingin, matanya tajam melihat keluar kota Tianyi. Yin Jiuling dan Zhao Yue saling memandang dan mulai membuat persiapan. Saat itulah, tubuh paman seperguruan ke-9 dalam sekejap muncul di menara, berbisik, menurut temperamen Suantong, dia akan memerintahkan pasukan yang mengguncang langit untuk menyerang kota, dan dia akan menunggangi naga ke kota Tianyi dan membunuh semua orang kuat di kota Tianyi. Saya harap metode ketiganya berguna, jika tidak, kota Tianyi akan hancur. Wajah utama kota Tianyi tampak berwibawa dan mendongak. Terdengar suara keras dari barisan pertempuran besar yang melindungi kota. 9 Roh Yin. Paman seperguruan ke-9, Zhao Yue, Jian Ruohan, dan penguasa kota Tianyi mendongak satu demi satu untuk melihat kubah. Di antara awan tebal, kepala naga yang ganas menonjol keluar dari langit. Di antara tanduk naga, ada seorang pemuda dengan roh jahat. Dia mengangkat tangannya, dan pedang hitam menjulur untuk membelah barisan perlindungan kota-kota Tianyi. Tubuh naga besar dari naga jahat itu menembus celah-celah susunan, memasuki kota Tianyi, dan langsung menuju menara bintang. Saat ini, ada ratusan orang kuat di kota Tianyi di sekitar menara Zuoxing, termasuk Jiu Sishu,
penguasa kota Tianyi, Xiong Suiqing, dan orang-orang kuat lainnya di jalan Jiuji. Tubuh besar naga jahat itu merajalela di kota Tianyi. Semua prajurit melihat naga itu menjarah langit, dan mereka semua takut untuk terlihat pucat dan melarikan diri dalam kebingungan. Tidak lama sebelum naga jahat itu datang untuk mengambil menara bintang, Suantong melompat turun dari tanduk naga itu. Mu Yu masih berdiri di atas kepala naga jahat Jiao. Dia menatap Suantong dengan tenang. Dia tahu bahwa akan ada pertarungan berikutnya. Paman ke-9 dan penguasa kota Tianyi berjalan keluar berdampingan, berpegangan tangan dan memanggil Suantong, aku telah melihat Suantong. Suantong datang tanpa ekspresi di wajahnya. Pakaiannya berkibar dan rambutnya menari-nari. Wajahnya yang dingin dan tanpa ampun penuh dengan kemarahan. Ada pisau tajam di antara alisnya. Dia mengabaikan paman ke-9 dan penguasa kota Tianyi, tetapi berkata dengan dingin, menyerah. Atau mati. Paman ke-9 dan tuan kota Tianyi terkejut. Mereka sudah tahu bahwa Suantong sedang marah. Jika dia marah, kota Tianyi akan hancur dalam sekejap. Paman ke-9 memiliki keberanian yang kuat, mengepalkan tinjunya dan berkata, Suantong, jangan tidak sabar. Ada 3 orang di menara bintang petik yang mengatakan bahwa mereka mengenalmu. Mereka ingin mengundangmu ke menara. Suantong mengerutkan kening, apakah kamu mengenalku? Siapa itu? Paman ke-9 berkata sambil tersenyum, mereka mengatakan itu adalah seorang lelaki tua dari tanah kuno. Mata Suantong menyipit, orang-orang dari Tiongkok kuno, aku ingin melihat mereka. Wajah Mu Yu berubah drastis, dan dia buru-buru memanggil, Ling Huang berpikir 2 kali. Kota Tianyi memiliki banyak cara. Pasti ada gerakan mematikan di menara. Jika Ling Huang dengan gegabah melangkah masuk, apa yang harus dia lakukan jika dia terjebak dalam perangkap dan pengkhianatan menara bintang petik? Suantong mencibir dengan jijik, jika kota Tianyi memiliki kemampuan untuk membunuhku, maka biarkan mereka mencobanya. Setelah itu, Suantong mengabaikan kerumunan dan langsung masuk ke menara pemetik bintang. Penguasa kota Tianyi dan paman ke-9 Pi Xiaorou tidak tersenyum melihat punggung Suantong. Tatapan mata mereka dalam dan wajah mereka jelek. Jika Yin Jiuling tidak dapat menghadapi Suantong, maka hal berikutnya yang akan dihadapi kota Tianyi adalah darah. Obat apa yang dijual di labu di kota Tianyi? Wajah Mu Yu dingin dan bertanya kepada paman ke-9. Paman ke-9 berkata sambil tersenyum, ini adalah gadis Mu Yu. 10 tahun yang lalu, kecantikan pertama dari makam dewa, generasi terakhir Kaisar Ling tidak ragu untuk bergegas ribuan mil untuk menguncimu di kota kekaisaran. Penguasa kota Tianyi berkata dengan suara rendah, gadis Mu Yu, mengapa kamu harus marah? Apakah ada orang di makam dewa surga yang bisa mendapatkan Suantong? Mandi di tengah hujan, wajah muram, hati tergerak, mengirimkan suara untuk keluar. Seketika, Ye Qianjiao, naga jahat Jiao, Kaisar Iblis Merak, Kaisar Ungu, Kaisar Luo Chagui dan ratusan orang kuat lainnya memasuki kota Tianyi dari celah, dikelilingi oleh banyak orang kuat di kota Tianyi. Wajah tua paman ke-9 tidak senang, gadis Mu Yu, apakah kamu akan membuat keputusan untuk menggantikan Suantong? Mu Yu berkata dengan dingin, pokoknya, tidak ada yang bisa mendapatkan Suantong. Kota surga akan hancur cepat atau lambat, jadi kamu tidak perlu menunggu Suantong keluar. Semuanya, rebut kota Tianyi. Di bawah komando hujan, banyak orang kuat bergegas ke tempat kejadian. Paman ke-9 segera memimpin kota Tianyi untuk bertarung. Awalnya, menurut rencana paman ke-9 dan yang lainnya, jika Suantong dikalahkan oleh Yin Jiuling dan yang lainnya di gedung pemetik bintang, pertempuran ini dapat dihindari. Namun, paman ke-9 tidak pernah menyangka bahwa Mu Yu memiliki kemampuan yang begitu hebat untuk menggantikan Suantong untuk memobilisasi legiun pengguncang langit dan banyak orang kuat. Untuk sementara waktu, Tianyi Cheng terlibat dalam perkelahian. Di gedung pemetik bintang, kosong. Suantong berjalan melalui tangga dan tiba di lantai terakhir gedung pemetik bintang. Dia melihat 3 orang duduk di tanah dengan lutut bersilang dan mata mereka tertuju padanya. Oh, siapa yang kamu pikir itu aku? Setelah Suantong muncul, dia berkata dengan senyum dingin, maaf, temanmu Lin Bai sudah mati. Sekarang orang di depanmu adalah Suantong. Jian Ruo Lengleng menatap wajah Suantong, yang membuatnya merasa familiar, tetapi kata-kata Suantong dingin dan dingin. Wajah Zhao Yue sedikit berubah, tetapi dia segera memulihkan ketidakpeduliannya. Yin Jiuling tampak tenang dan tidak memiliki ekspresi. Mereka bertiga menerimanya, dan pria yang berdiri di depan mereka sama sekali tidak mengenal mereka. Lin Bai, tidak mati. Suara dingin Yin Jiuling berkata. Tidak mati, tetapi akan datang. Maaf, aku tidak bermaksud memberimu waktu untuk mengucapkan selamat tinggal, jadi kamu hanya bisa berduka dalam hatimu.
Demi pertemuanmu dengan Lin Bai, aku akan membiarkanmu tidak ada rasa sakit dalam kematian. Xuan Tong mengangkat tangannya dengan senyum muram, dan kekuatan teror terkondensasi di telapak tangan. Ruang di sekitar menara bintang mulai berputar, dan kekuatan yang kuat menyapu seperti banjir yang mengamuk. Jika pedang itu dingin dan Zhao Yue membuka mulut mereka dan memuntahkan darah, kekuatan ini seperti kekuatan surgawi yang menggelinding di atas mereka. Mereka tidak dapat menahannya. Sebaliknya, 9 roh yin, pada saat ini, mata abu-abunya berkedip, dan sentuhan esensi menyebar keluar. Dari 9 roh yin, salah satu dari 9 segel samsara bergetar sedikit, dan rune itu mengalir dan bersinar. Kekuatan yang mengerikan menyebar dari 9 roh yin, menghancurkan kekuatan Xuan Tong dengan satu pukulan. Kamu juga bisa melarang hukum. Xuan Tong terkejut dan menatap 9 roh yin dengan heran. Kupikir aku tidak bisa bertemu lawan yang layak di makam dewa. Untungnya, kamu datang. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Xuan Tong menyeringai muram. Tangannya bergetar, dan pedang iblis tiba-tiba keluar dari sarungnya. 3 pedang terbang ada di sekelilingnya. Pedang itu sangat kuat dan menunjuk ke 9 roh yin. Aku tidak akan melakukannya denganmu. Wajah Yin Jiuling tenang, dan 9 segel samsara di tubuhnya berkedip. Dia berbisik, "Gagak, kau belum melakukannya." "Gaga, ini dia." Suara kepakan sayap datang dari menara pemetik bintang. Xuan Tong mendongak dan melihat seekor burung gagak terbang di atas kepalanya. "Burung gagak mati, setelah mencarimu sekian lama, kau bersembunyi di sini." Raut wajah Xuan Tong sangat gembira dan meraung. "Kau mencariku?" Burung gagak itu menatapku dengan mata konyol, "Kupikir kau mencariku untuk apa, aku tidak berutang uang padamu. Aku tidak dapat menemukan harta karun yang melintasi kehampaan di seluruh makam dewa. Kau harus memilikinya." Mata Xuan Tong sangat gembira, dan dia menatap burung gagak itu dengan sedikit kegilaan. Bab 3953 Reinkarnasi Tak Terbatas. Ditatap oleh mata Xuan Tong yang gila, burung gagak itu mati rasa dan tidak berani berbicara terlalu banyak. "Jangan bicara omong kosong, siapkan pertempuran, aku akan menekannya." Yin 9 roh melangkah keluar, 9 segel samsara berkedip, kekuatannya berlari kencang seperti naga. Kekuatan yang tidak lebih lemah dari Xuan Tong menyebar dari tubuh. Jian Ruohan dan Zhao Yue melintas dalam bentuk tubuh dan muncul di sisi kiri dan kanan Xuan Tong. Burung gagak itu melayang di langit, memancarkan cahaya seperti cahaya bintang dan jatuh di samping Xuan Tong. "Apa yang kamu inginkan?" Mata Xuan Tong membeku dan menunjukkan niat membunuh mereka. "Hanya ingin kamu tidur." Yin 9 roh berkata dengan ringan. "Lancang." Xuan Tong sangat marah. Pedang itu berubah menjadi pedang dan menebasnya ke Yin Jiuling. Jatuhnya pedang yang mengerikan seperti itu sudah cukup untuk membelah makam dewa menjadi 2. Namun, di mata Yin Jiuling, ini tampak kemegahan. Tampaknya ada perisai yang tidak bisa dihancurkan di depan Yin Jiuling, yang menghalangi pedang Xuan Tong yang mengerikan. Pada saat ini, Xuan Tong tiba-tiba merasa pusing, kakinya sembrono, matanya kabur dan goyah. Ini adalah... Xuan Tong sangat ingin membangunkan dirinya sendiri, tetapi dia merasa bahwa dia secara bertahap kehilangan kendali atas tubuhnya. Tetapi Xuan Tong tidak menunggu untuk mati, dan bunga ajaib di pupilnya tidak dapat menahan diri untuk memancarkan kecemerlangan yang menawan. Kekuatan tidur yang menyerang tubuh Xuan Tong ini secara bertahap melemah, biarkan pupil Xuan pulih kembali. Ketika Xuan Tong bangun lagi, dia menemukan bahwa Jian Ruohan dan Zhao Yue sedang membakar rune padat dengan dia sebagai pusatnya. Altar. Xuan Tong melihat ke bawah dan menemukan bahwa cara pembakaran dari susunan Fuwen ini seperti altar, dan dia berdiri di tengah altar, seolah-olah dia dianggap sebagai yang terbaik. Burung gagak itu berhenti, lalu mendarat di bahu Yin Jiuling dan berkata dengan suara rendah, "Sekarang terserah padamu. Bubuk kipas dewa milikku sangat berharga. Apakah muatan ini dibebankan pada Lin Bai atau padamu?" "Pada Lin Bai," kata Yin Jiuling. "Baiklah," kata burung gagak itu sambil tersenyum. Burung gagak itu menatap Xuan Tong dan berkata sambil tersenyum, "Teman kecil, apakah kamu punya banyak tanda tanya? Biarkan aku menunjukkan belas kasihan kepadamu. Susunan tempatmu sekarang disebut altar samsara. Tentu saja kami tahu bahwa jika kamu meletakkan altar ini di menara pemetik bintang terlebih dahulu, kamu tidak akan mudah memasuki pertempuran. Jadi tadi, pamanku menggunakan bubuk ekstasi untuk membuatmu mengantuk sejenak. Tentu saja, aku juga mengerti bahwa kekuatan bunga ajaib itu pulih, dan bubuk ajaib itu dapat membingungkanmu paling banyak dengan 3 tarikan napas. Namun, ini sudah cukup bagi kita untuk melengkapi susunan altar samsara yang telah dipersiapkan sebelumnya." Wajah Xuan Tong serius, dan dia merasa ada yang aneh dengan altar di bawah kakinya. "Ayolah.
Yin Jiuling berkata dengan dingin. Konyol. Zhao Yue dan Jian Ruohan kembali ke altar, tetapi Xuantong tidak panik. Sebaliknya, dia mencibir, karena kamu adalah teman Lin Bai, tidakkah kamu tahu? Bagi Lin Bai dan aku, semua susunan dharma di dunia ini seperti ketiadaan. Lahap jiwa pedang. Metode rahasia roh bela diri, hancurkan larangannya. Cahaya pedang hitam melayang di tubuh Xuantong. Pedang iblis memotong ke depan, dan cahaya pedang yang tajam membelah gunung dan sungai menjadi dua. Yin Jiuling tidak melawan kali ini. Dia membiarkan cahaya pedang memotongnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tetapi ada pemandangan yang menakjubkan. Xuantong membelah bangunan pemetik bintang menjadi dua dengan pedang, dan menemukan yang lain. Dengan kata lain, seolah-olah ada dua lapisan ruang yang ditumpangkan bersama. Baru saja Xuantong memotong lapisan pertama ruang, dan sekarang lapisan kedua terekspos. Seperti dua kacang polong di puncak ruang lantai 2, burung gagak berdiri di bahu Roh Yin 9. Roh Yin 9 mengendalikan operasi altar reinkarnasi, dan Zhao dan pedang itu dingin dan kuat. Apa yang terjadi? Mata Xuantong menyusut dan dengan cepat mengayunkan pedangnya lagi. Memecah dunia seperti dua kacang polong, dan mengungkapkan dunia dengan bentuk yang sama. Sialan! Xuantong sangat marah, menelan jiwa pedang dan membukanya. Dia menebas pedang yang mengerikan dan merobek dunia di depannya. Dan saat Xuantong menuruti bagian dunia itu, terus berlari, menelan jiwa pedang dan menerobos dunia. Yin Jiuling dan yang lainnya berada di dunia asli. Di menara pemetik bintang, Xuantong duduk dengan tenang berlutut, sementara Zhao Yue dan Jian Ruohan, Yin Jiuling, burung gagak dan yang lainnya mendekat dan mengelilingi Xuantong. Merasakan kekuatan teror yang dikirim Xuantong ke tubuh, membuat semua orang ketakutan. Apakah benar-benar baik-baik saja? Zhao Yue bertanya dengan wajah khawatir. Burung gagak itu berkata sambil tertawa, tata letak 9 roh Yin cukup tepat. Pada saat Xuantong melangkah ke menara pemetik bintang, dia memasuki alam mimpi. Saat dia berjalan sampai ke puncak menara, dia telah masuk jauh ke kedalaman alam mimpi. Dan aku mengacaukan pikirannya dengan bubuk ekstasi. Bahkan jika Xuantong mengetahuinya sekarang, dia tidak dapat melarikan diri untuk saat ini. Yin Jiuling, aku harus mengatakan bahwa teknik rahasia samsara tak terbatas dalam sutra samsara benar-benar kuat. Tidak heran banyak orang kuat di dunia roh akan ditanam dalam gerakan ini. Wajah Yin Jiuling tampak berwibawa, jangan bicara omong kosong lagi. Kekuatan Xuantong lebih kuat dari yang kubayangkan, dan memiliki kemampuan untuk melahap jiwa pedang. Jika kita tidak mengambil langkah selanjutnya sesegera mungkin, Xuantong akan dapat merobek reinkarnasiku yang tak terbatas dalam sekejap. Selanjutnya, Nona Jian Ruohan dan Gagak, tolong lindungi Dharma untuk kami. Nona Zhao Yue, aku akan menunjukkan kepadamu seni bermimpi dan mengirimmu untuk menemukan Lin Bai. Zhao Yue bertanya dengan dingin, aku. Yin Jiuling berbisik, di antara kita, hanya jiwamu yang paling kuat. Di tubuh Zhao Yue, ada 5 jiwa, jiwa Ye Suxin, dan jiwa Ye Suxin yang terpisah. Jiwa-jiwa ini tak tertandingi di dunia. Tetapi Zhao Yue juga berpikir bahwa jika 9 jiwa Yin mengirim jiwa mereka masuk, bukankah itu akan mengatakan bahwa jiwa Ye Suxin akan ikut masuk? Mata Zhao Yue berbinar. Meskipun dia tidak senang, dia duduk bersila di sisi Xuantong, dan mereka berdiri berdampingan. Yin Jiuling duduk di belakang Zhao Yue dan Xuantong. Tanda reinkarnasi di tubuhnya berkelap-kelip. Zhao Yue merasakan suatu kekuatan memasuki tubuhnya dan menarik jiwanya. Di dalam tubuh Lin Bai, di ruang kesadaran. Lin Bai masih duduk di bawah pohon giok putih tua dengan lutut bersilang. Ada puluhan ribu bayangan di sekelilingnya. Setiap bayangan memegang pedang tajam dan menyimpulkan teknik pedangnya. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih perlahan berjalan ke dalam ruang, dia dengan hati-hati memanggil, Lin Bai. Mendengar suara, semua bayangan sisa di seluruh ruang kesadaran meledak keluar. Di bawah pohon tua, Lin Bai tiba-tiba membuka matanya. Suara ini, dia terlalu familiar dengannya. Melihat ke atas, aku dapat melihat bahwa di ruang kesadaran, seorang wanita cantik dengan kulit pucat dan tubuh lemah berjalan dengan ringan. Bab 3954, Pertemuan Pertama Zhao Yue. Di ruang kesadaran, Lin Bai duduk di bawah pohon tua dengan lutut bersilang. Seluruh ruang dipenuhi dengan tubuh ilusi ide-ide Lin Bai. Setiap hantu memegang pedang tajam dan menyimpulkan teknik pedang. Di dunia luar, Lin Bai sangat lelah sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk berhenti dan memahami teknik pedang deduktif. Sekarang terjebak dalam ruang kesadaran ini, Lin Bai tidak punya tempat untuk pergi dan tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah bertarung dengan Xuantong hari itu,
Lin Bai telah menyimpulkan teknik pedang dan terus-menerus memoles kekuatan, membunuh yang abadi. Pada saat yang sama, Lin Bai memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Kendo. Jantung pedang lebih cerah dan jernih. Tampaknya Anda dapat melihat melalui misteri langit dan bumi. Ruang kesadaran ini sebenarnya adalah lautan pengetahuan di tubuh Lin Bai. Sebelum Lin Bai mendominasi tubuh, Xuantong terperangkap di ruang ini. Sekarang Xuantong kuat, dan Lin Bai terperangkap di sini. Ruang kesadaran sangat luar biasa. Tidak terbatas dan tak terbatas. Lin Bai telah memikirkan banyak cara untuk melarikan diri dari sini, tetapi semuanya gagal. Ketika dia mencoba meninggalkan tempat itu, dia menggunakan gagasan tentang pohon tua sebagai penanda, dan akhirnya Lin Bai terkejut menemukan bahwa dimanapun dia memulai, dia akhirnya akan kembali ke pohon tua itu. Setelah banyak upaya, Lin Bai tidak punya pilihan selain duduk dan terus berpikir. Pada saat yang sama, Lin Bai merasa bahwa kesadarannya secara bertahap melemah, seolah-olah ada kekuatan misterius yang memakan kesadaran siang dan malam. Dengan kecepatan ini, Lin Bai menebak bahwa dia akan segera menghilang di ruang kesadaran ini. Ketika Lin Bai bingung, tiba-tiba sebuah suara yang dikenalnya datang dari ruang kesadaran. Tetaplah di dalam hati. Lin Bai terbangun dari pemahamannya tentang ilmu pedang dan dengan cepat membuka matanya untuk melihat seorang wanita berpakaian putih di depannya. Dia tampak gelisah, lembut dan lemah. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Alisnya penuh dengan kekhawatiran. Saat dia melihat Lin Bai, matanya sedih. Lin Bai. Ye Suxin berlari ke pelukan Lin Bai sambil menangis. Lin Bai sangat gembira, tetapi tiba-tiba dia terbangun dan bertanya, "Suxin, bagaimana kamu bisa datang ke tempat ini?" Ini adalah ruang kesadaran Lin Bai. Sekarang ruang kesadaran ditutup oleh Xuantong. Bahkan Lin Bai tidak bisa keluar. Bagaimana Ye Suxin bisa masuk? Yin Jiuling yang mengirimku masuk. Ye Suxin memegang Lin Bai dengan senyum di wajahnya. Hati Lin Bai terkejut. 9 roh Yin dapat mengirim orang ke ruang kesadaran, apakah kamu sendirian? Dan aku. Tampaknya mendengar pertanyaan Lin Bai, suara wanita lain bergema. Hanya saja suaranya terdengar sangat dingin dan kasar. Lin Bai mengangkat matanya lagi, dan semburan asap putih melayang di ruang kesadaran. Seorang wanita lain berpakaian putih muncul di sini. Gadis ini, berpakaian putih, adalah pemenang salju dengan mata yang jernih. Alisnya ramping seperti bulan sabit, bibirnya yang merah tipis dan dingin, hidungnya tinggi dan cantik, fitur wajahnya sangat indah, dan sosoknya anggun seperti bunga teratai yang bangga. Dia telah meninggalkan jejak tahun di wajahnya, yang terlihat jauh lebih tua dari pedang seperti dingin dan Ye Suxin. Matanya cerah, dan dia tampaknya memiliki wawasan tentang sifat dan pemahaman manusia. Meskipun dia adalah wanita tercantik di dunia dan penampilannya di atas hujan, Lin Bai memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadapnya. Perasaan itu akrab sekaligus aneh. Lin Bai merasa sangat akrab dengannya, seperti seorang teman lama yang telah mengenalnya sejak lama dan mengalami banyak angin dan hujan. Tetapi Lin Bai juga merasa aneh baginya, karena wajah ini, Lin Bai belum pernah melihat. Zhao Yue. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu-ragu. Zhao Yue berkata sambil tersenyum dingin, sejak pertama kali kau melihatku, aku berada di tubuh Ye Suxin dan bertemu denganmu dengan wujud Ye Suxin. Sekarang kau tidak bisa mengenali wujud asliku. Wanita ini adalah Zhao Yue. Pada tahun-tahun itu, Zhao Yue bangkit dari tubuh Ye Suxin, dan menempati tubuh fisik Ye Suxin sepanjang waktu. Bahkan jika Zhao Yue menemani Lin Bai dalam perjalanan ke selatan, dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Namun, saat ini, Yin Jiuling mengirim roh ke tubuh Lin Bai dengan metode rahasia, yang membuat roh Zhao Yue dan Ye Suxin terpisah untuk sementara. Lin Bai juga berpikir dalam hatinya bahwa karena 9 roh Yin memiliki cara untuk mengirim mereka ke ruang kesadaran, mungkin 9 roh Yin dapat memisahkan roh mereka. Aku belum pernah bertanya tentang 9 roh Yin sebelumnya. Itu membuang-buang waktuku. Aku tidak tahu apakah 9 roh Yin dapat sepenuhnya memisahkan roh mereka. Jika Suxin dan Ye Zhaoxin telah mengatakannya sebelumnya, dia tidak akan bisa pergi. Ini rumit. Lin Bai menggendong Ye Suxin di lengannya, dan tatapannya sedikit berat. Haha, kamu masih memikirkan orang lain saat kamu direndahkan ke bidang seperti ini. Dengan pikiran Zhao Yue, jika kamu melihat Lin Bai, kamu akan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tanpa bertanya lebih lanjut, Zhao Yue dapat menebak bahwa Lin Bai menginginkan roh Yin Jiuling untuk membantunya memisahkan Zhao Yue dan Ye Suxin. Ye Suxin keluar dari Lin Bai Huai dan berteriak kepada Zhao Yue, apa yang dikatakan Yin Jiuling. Zhao Yue maju dan membentangkan telapak tangan giok putih bersihnya di depan Lin Bai. Sebuah rune emas muncul di atasnya, tekan tanganmu ke atas. Apa ini?
Tanya Lin Bai. Zhao Yue berkata, merek reinkarnasi yang ditinggalkan oleh 9 roh yin akan mendesak metode rahasia di dunia luar nanti. Dengan merek reinkarnasi ini sebagai pemandu, kamu dapat meninggalkan tempat ini. Tidak mungkin. Lin Bai dengan tegas menolak. Zhao Yue tercengang, apakah kamu tidak ingin keluar? Apakah kamu merasa seperti telah terjebak di sini sepanjang hidupmu? Aku dapat memberi tahu kamu bahwa kekuatan menanam iblis di Daosin telah mulai pulih. Tidak lama lagi, kesadaranmu akan terkikis oleh bunga ajaib, dan kemudian kamu akan dimusnahkan oleh abu terbang. Lin Bai berkata dengan suara rendah, jika aku keluar dengan metode Yin 9 roh, aku pasti akan bersaing dengan Xuantong untuk mendapatkan tubuh di tubuhku. Jika dua kekuatan kesadaran bertabrakan, aku akan kehilangan akal sehatku dan menjadi maniak haus darah. Sekarang aku tinggal di sini, setidaknya Xuantong ada di luar, dan aku masih memiliki akal sehat. Terjebak dalam ruang kesadaran selama periode ini, Lin Bai juga dengan hati-hati memikirkan mengapa kultivasinya sendiri tentang Daosin Zongmo berbeda dari yang lain. Kesimpulannya adalah setiap kali pupil hitam itu muncul, kesadaran Lin Bai akan memasuki keadaan tertutup. Dan setiap kali Lin Bai muncul, Xuantong akan terperangkap dalam ruang kesadaran ini. Sama seperti air dan api, ketika laut mengalir, apinya akan padam. Ketika api menjulang tinggi, laut akan sunyi. Namun, jika Lin Bai keluar secara langsung, pertempuran antara dua ideologi di tubuhnya akan menghancurkan Lin Bai dan Xuantong. Setelah menjernihkan kesadarannya, ia menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Ini juga merupakan hasil akhir dari sebagian besar kultivasi iblis di dalam hati. Bab 3955 Pertumpahan Darah di Dunia. Di Menara Pemetik Bintang, Zhao Yue dan Xuantong berdiri berdampingan. Yin Jiuling tampak pucat di belakang mereka. Jian Ruohan dan Crow melihat sekeliling dengan waspada untuk berjaga-jaga terhadap seseorang yang menyerbu masuk. Sudah hampir waktunya. Jika berjalan lancar, Zhao Yue dan Ye Suxin seharusnya bertemu Lin Bai di ruang kesadaran. Yin Jiuling, tarik mereka keluar. Pedang itu mencubit hati yang dingin, dan berkata dengan penuh semangat kepada Yin Jiuling. Baiklah, reinkarnasi tak terbatas juga cepat mengantuk Xuantong. Setelah melirik sudut mata Yin Jiuling, dia menemukan bahwa kemarahan Xuantong semakin kuat, dan jiwa pedang yang menelan tubuhnya juga pulih dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, diperkirakan Xuantong harus menggunakan jiwa pedang untuk memecahkan rahasia reinkarnasi tak terbatas Yin Jiuling. Segera, pikiran Yin Jiuling bergerak dan mulai menarik kesadaran Zhao Yue, Ye Suxin, dan Lin Bai. Di dunia dalam pandangan Xuantong, dia masih berdiri di Menara Pemetik Bintang, berhadapan dengan Yin Jiuling, Zhao Yue, Jian Ruohan, dan Crow, dan menebas dengan ganas ke arah gedung Jiexing. Ketika dua kacang polong dari setiap pedang dipotong, akan ada ruang yang sama muncul. Sialan! Sialan! Raungan Xuantong bergema di telinganya, apakah aku terjebak dalam semacam susunan fantasi? Tapi itu tidak benar. Jika itu adalah susunan alam sihir, hukum rahasia roh bela diri seharusnya dapat dipotong terbuka dengan satu pedang. Aku telah memotong begitu banyak pedang secara berurutan, tetapi aku tidak dapat membelah susunan alam sihir ini. Itu berarti tempat ini bukan barisan, dan apa yang mereka katakan sebagai altar samsara benar-benar menyesatkanku. Xuantong marah. Pada saat yang sama, Xuantong merasakan bahwa ada fluktuasi lemah dalam ruang kesadaran, dan tampaknya seseorang telah memasukinya. Jadi ini tujuanmu. Apakah kau ingin menyelamatkan Lin Bai? Aku ingin melihat siapa yang berani memasuki ruang kesadaranku. Xuantong berhenti, duduk dengan lutut disilangkan, matanya terpejam dan memasuki ruang kesadaran. Di ruang kesadaran. Menurut apa yang kau katakan, jika kau meninggalkan tempat ini dengan paksa, kesadaran Noumenonmu akan bertabrakan dengan Xuantong dan bunga ajaib, yang akan menyebabkan kesadaranmu runtuh, akal sehatmu akan menghilang, dan kau akan menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Ye Suxin tidak hanya sedikit takut. Jika Lin Baizhen menjadi monster seperti itu, dan melahap jiwa pedang di tubuhnya, siapa yang bisa menjadi lawannya pada hari ini? Kesadaran Lin Bai dan Xuantong bertabrakan, dan akal sehat pun runtuh dan berubah menjadi monster. Saat itu, monster itu tidak akan memiliki akal sehat, hanya mengerti membunuh, hanya mencintai darah, ditambah kekuatan menelan jiwa pedang, diperkirakan makam itu akan hancur dalam sekejap. Wajah Zhao Yue sulit untuk ditunjukkan. Jika memang begitu, dia tidak berani membiarkan Lin Bai keluar begitu saja. Dia benar. Jika kesadarannya padam, maka kita berdua pasti akan kehilangan. Ini adalah suara Xuantong di ruang kesadaran. Lin Bai yang lain berjalan ke pohon tua.
Zhao Yue dan Ye Suxin menoleh untuk melihat dan melihat senyum kejam di wajah Suantong. Mereka tidak bisa menahan rasa terkejut. Lin Bai menatap Suantong dengan tenang tanpa berkata sepatah kata pun. Aku benar-benar tidak menyangka bocah itu memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk menipu bunga ajaib dan menyerbu dunia kesadaran. Suantong menatap Zhao Yue dan Ye Suxin. Matanya dingin dan tidak memiliki perasaan. Bahkan wajahnya penuh dengan kemarahan yang ganas dan menunjukkan niat membunuh surga. Pada saat ini, rune yang ditinggalkan oleh 9 roh yin di telapak tangan Zhao Yue dan Ye Su mulai bersinar. Zhao Yue berkata dengan tergesa-gesa, Lin Bai, saatnya bagi Yin Jiuling untuk mengaktifkan metode rahasia. Sudah waktunya untuk membuat pilihan. Suantong berkata dengan muram sambil tersenyum, Lin Bai, kamu bisa pergi bersama mereka. Ketika saatnya tiba, kamu dan aku tidak bisa hidup. Hasil akhirnya adalah kedua belah pihak terluka dan kesadaran mereka tidak teratur. Kemudian darah membasuh dunia. Wajah Lin Bai membeku, menatap pupil hitam, hatinya sulit untuk melakukannya. Melihat bahwa Lin Bai sulit untuk membuat pilihan, Zhao Yue segera memegang tangan Lin Bai, mencetak rune di telapak tangannya di tangan Lin Bai, dan berkata dengan suara dingin, jika kamu tinggal di sini, kamu akan mati. Jika kamu melarikan diri, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah kamu pergi, kamu akan melihat apakah ada cara bagi Yin Jiuling. Pergi. Di ruang tubuh putih dan bulan putih, kesadaran menghilang. Bentuk tubuh Suantong juga berangsur-angsur menghilang, senyum di sudut mulutnya semakin kejam. Di dalam menara bintang. Setelah Yin Jiuling selesai merapalkan mantra, dia segera mundur 3 langkah. Gagak itu berdiri di bahu Yin Jiuling lagi. Pedangnya dingin dan menatap Lin Bai dengan mata tajam, apakah kamu berhasil? Zhao Yue perlahan terbangun. Saat dia membuka matanya, dia berkata dengan tergesa-gesa, Yin Jiuling. Baru saja Lin Bai berkata bahwa jika dia meninggalkan ruang kesadaran dan kembali ke tubuh, kesadarannya akan bertabrakan dengan kesadaran Suantong. Pada saat itu, kesadarannya akan kacau dan menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Apakah Anda punya solusi? Wajah Yin Jiuling menjadi gelap, ini. Aku tidak menyangka. Burung gagak itu ditutupi bulu, sialan. Apakah kekuatan bunga ajaib itu akan mulai menyebar? Huhuhu. Lin Bai duduk di tanah dengan lutut bersilang. Napas kuat yang menyebar dari tubuhnya berubah menjadi gelombang udara, yang membuat orang-orang menjauh. Ah! Teriakan melengking keluar dari mulut Lin Bai. Yin Jiuling, Zhao Yue dan yang lainnya terkejut saat mendapati tubuh Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk bangkit dari tanah, menelan jiwa pedang dari atas kepalanya, dan kekuatan menelannya yang kuat menyebar ke segala arah. Lin Bai. Zhao Yue meraung. Sua. Melayang di udara, Lin Bai tidak menanggapi Zhao Yue, tetapi melotot ke arah Zhao Yue. Tatapan ini, membuat Zhao Yue takut dan menggigil, tak kuasa menahan diri untuk mundur. Zhao Yue melihat bunga ajaib di mata Lin Bai perlahan-lahan mengeluarkan asap hitam, seperti setetes tinta yang jatuh ke dalam air, dengan cepat mengubah pupil mata Lin Bai menjadi kegelapan total. Kekuatan yang melonjak menyebar keluar, menelan jiwa pedang dan pulih dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan menelan yang kuat menghancurkan menara pemetik bintang. Ayo lari! Burung gagak itu berdiri di bahu 9 roh yin dan berteriak ketakutan. Yin Jiuling memancarkan kekuatan yang tampaknya telah mengisolasi dunia di sekelilingnya. Kekuatan ini dengan cepat menyelimuti Lin Bai. Ia ingin menjebak Lin Bai dalam samsara tak terbatas lagi. Namun kekuatan ini baru saja menjalar ke Lin Bai mengangkat pedang iblis dan menebasnya. Pedang roh yang kuat itu tidak hanya menebas kekuatan Yin Jiuling, tetapi juga membuat mereka terbang keluar dan memuntahkan darah. Kesadaran dalam dirinya telah runtuh. Tidak ada akal dan kemanusiaan pada saat ini. Kita tidak punya siapapun di sini yang menjadi lawannya. Jika kau tidak lari, aku akan lari. Burung gagak itu menjerit dan mengepakkan sayapnya. Lin Bai, hentikan. Zhao Yue berteriak, mengendalikan ular putih, ingin menaklukkan Lin Bai. Wajah Lin Bai dingin. Dengan pedang, ia memotong ki pedang Tianwei dan memukul Zhao Yue dengan serius. Ular putih itu juga dipotong menjadi 2 oleh Lin Bai. Untungnya, kehidupan ular putih itu sangat kuat, dan pedang ini tidak membunuhnya sepenuhnya.